Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 3111. Cynthia tahu bahwa jika dia menandatangani dokumen itu, baik ibunya maupun kakaknya tidak akan bisa lepas dari situasi ini. Setelah bertemu dengan Dylan, dia sadar bahwa dia harus menunjukkan tekadnya dan tidak boleh menyerah. Ya ampun. Bahkan jika kamu tidak menandatangani dokumen terkutuk itu, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikan semua ini terjadi? Ini bukan Mordu. Kamu bukan tuan muda dari Longmen atau Istana Emas. Kamu bahkan bukan bagian dari keluarga Bauer. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Selain orang-orang itu, tak seorang pun memiliki kekuasaan untuk menghentikan semua ini. Benar. Aku dengar ada seorang pemuda yang ditunjuk sebagai kepala penegakan hukum Longmen. Seharusnya dia bisa mengurus ini. Dia terdengar cukup cakap. Tapi orang kecil sepertimu jelas tidak mengenal orang seperti itu. Asisten itu menatap Cynthia dengan penuh hinaan. Aku akan bicara jujur, Cynthia. Menjadi selebritas sepertimu hanyalah mainan bagi para tokoh utama. Apakah kamu benar-benar mengira kamu berada di level yang sama dengan mereka? Manajer Bowie sudah cukup dermawan untuk melindungimu sebagai imbalan dari syarat-syarat yang diajukan. Dia sudah memintamu dengan baik-baik. Apa kamu tidak tahu apa yang terbaik untukmu? Selain itu, apakah kamu tahu siapa dia sebenarnya? Selain sebagai manajer umum G Film City, dia juga murid Longmen dan kerabat jauh keluarga Bauer. Dia juga adalah pilar dari geng kapak. Apakah kamu tahu siapa mereka? Floodwell dikuasai oleh Longmen di siang hari, tetapi 6 geng menguasainya di malam hari. Itu berarti, Floodwell tetap milik Istana Emas. Geng kapak adalah yang terburuk di antara 6 geng. Bahkan begitu, orang biasa tidak akan bisa menyentuh mereka. Kamu akan membuat manajer Bowie marah karena menolak tawarannya. Dia pasti akan menyuruh anak buahnya untuk menghabisimu. Atau lebih tepatnya, membuat hidupmu menderita. Dengarkan aku, Nona Zimmer. Hubungi manajer Bowie sendiri dan katakan padanya bahwa kamu hanya malu dan belum siap. Jamulah dia makan malam dan berikan dia sedikit kenikmatan, lalu tanda tangani kontraknya besok. Hanya itu satu-satunya cara kamu bisa keluar dari situasi ini. Dia tidak akan melepaskanmu jika kamu tidak melakukannya. Kalau bukan karena bibi kerabat jauhku, aku sudah membiarkanmu menghadapi ini sendiri. Kata sang asisten. Nama asisten itu adalah Riley Yates. Ia adalah kerabat jauh keluarga Yates yang sudah lama tinggal di Floodwell. Melihat dari sikap Lilian yang suka memerintah dan penuh kesombongan, kemungkinan besar dia akan memanggil keluarganya untuk menyambutnya. Lilian cukup baik hati untuk menjadikan Riley sebagai asisten Cynthia dan membayar Riley begitu mereka tiba di bandara. Sisanya adalah sejarah. Namun demikian, Riley tidak punya rasa kasih terhadap Cynthia. Kata-katanya terdengar seperti nasihat yang membantu, tetapi sebenarnya ia diam-diam mengejek kesulitan yang sedang dihadapi Cynthia. Awalnya, dia hanya ingin terlihat akrab dengan keluarga Lilian agar bisa memanfaatkan situasi. Lagi pula, sudah menjadi sifat alami manusia untuk merasa senang atas penderitaan orang lain. Riley adalah tipe orang seperti itu. Bab 3112. Di mana hukum menurutmu, Riley? Cynthia mengerutkan kening. Aku hanya bekerja sama dengan Dylan untuk iklan. Selain itu, ibu dan kakakku dihina oleh bajingan bernama Joseph itu. Aku tidak peduli jika Dylan tidak menginginkan keadilan, tapi dia bahkan memintaku untuk tidur dengannya dan menandatangani kontrak untuk membuktikan bahwa ibu dan kakakku terlibat dalam penipuan. Itu menjijikkan, bukankah begitu? Apa kamu tidak mengerti? Mereka tidak akan bisa bertahan hidup jika aku menandatangani kontrak itu. Riley tertawa dingin. Jangan bilang aku belum memperingatkanmu, Cynthia. Hukum. Keadilan. Di zaman sekarang, iblislah yang mengambil semua hasil. Kau pikir kau bisa keluar dari situasi ini dengan selamat setelah menantang Istana Emas dan keluarga Bauer?
Jangan naif. Pikirkan bagaimana caramu menyelamatkan diri. Tanda tangani kontraknya, angkat kakimu, dan kau akan keluar dari masalah ini, bebas. Jika kau terus bersikeras dengan moralmu itu, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Aku tidak membayarmu mahal hanya untuk mendengarmu berkata seperti itu, Riley. Geram Cynthia. Aku tidak akan tidur dengan Dylan, dan aku juga tidak akan menandatangani kontrak itu. Aku akan pergi ke kantor polisi Floodwell besok untuk protes. Aku akan membebaskan ibu dan kakakku. Cynthia tahu bahwa dirinya adalah harapan terakhir bagi ibu dan kakaknya. Itulah mengapa dia tidak menyerah. Bagaimana bisa kau sebodoh ini, Cynthia? Riley mendidih karena marah. Aku sudah memberitahumu. Ini Floodwell, bukan Mordu. Kemampuan dan kekuatanlah yang menjadi hukum di tempat ini. Meskipun kau sedikit berpengaruh di Mordu, kau tidak punya peluang melawan manajer Bowie. Dia didukung oleh geng kapak, Longman, dan keluarga Bauer. Cynthia menarik napas dalam-dalam. Wajah Harvey terlintas dalam pikirannya. Mungkin bukan aku yang akan menyesal. Dylan yang akan menyesal atas keputusannya. Katanya sambil tersenyum kecil. Apa yang kau katakan? Manajer Bowie mungkin akan menyesal. Hah? Kau benar-benar berpikir kau hebat hanya karena keluargamu punya uang. Kau tidak punya koneksi, kekuasaan, atau bahkan sekutu di tempat seperti ini. Kau ingin manajer Bowie menyesal atas keputusannya. Dengan apa tepatnya? Kaki jenjangmu. Atau wajah cantikmu itu. Riley marah besar. Mayat akan menumpuk seperti gunung jika manajer Bowie marah. Dia bisa mencekikmu sampai mati hanya dengan satu tangan. Cynthia ingin mengatakan sesuatu, tapi terpotong oleh suara keras dari belakang. Orang-orang di dalam mobil secara naluriah menoleh ke belakang, dan melihat 3 Toyota Prado datang langsung menuju mereka. Simbol kapak merah terang terlihat jelas di kap mobil. Mobil-mobil lain di jalan langsung menepi. Mereka jelas ketakutan oleh situasi ini. Geng kapak. Wajah Riley seketika pucat saat melihat mobil-mobil tersebut. Kita dalam masalah. Manajer Bowie mengirim anak buahnya. Dia marah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Beberapa pengawal berpakaian hitam benar-benar kebingungan. Di tempat seperti Floodwell, geng kapak adalah mimpi buruk yang nyata. Bab 3113. Ekspresi Riley berubah dan ia menggertakkan giginya. Tidak ada jalan lain sekarang, Cynthia. Lakukan saja apa yang diinginkan manajer Bowie. Dengan begitu, kita masih bisa menyelamatkan nyawa kita. Kalau tidak, semuanya akan berakhir buruk. Namun Cynthia mengabaikan Riley yang panik dan terus membuat keributan, lalu menyipitkan matanya sambil menatap lurus ke depan. Bawa kita ke kantor polisi terdekat. Dalam situasi seperti ini, itulah cara terbaik yang bisa dilakukan. Baik. Sang sopir langsung mempercepat laju kendaraan menuju kantor polisi terdekat. Namun saat mereka hampir sampai, beberapa mobil dari geng kapak sudah menunggu di pinggir jalan. Seorang pria sedang bersandar di jendela sambil merokok dengan ekspresi santai. Geng kapak telah menutup semua akses jalan bagi Cynthia. Ingin pergi ke kantor polisi. Mustahil. Keringat dingin mengucur di punggung sang sopir. Kita tidak bisa masuk. Geng kapak sudah ada di sini. Sopir itu terlihat sangat gugup. Ia juga berasal dari Floodwell. Karena gaji tinggi yang diberikan Cynthia, ia masih bisa dibilang setia. Namun karena ia tinggal di sana, ia tahu betul bahwa geng kapak sangat kuat. Bukan hanya jumlah mereka yang banyak, tapi mereka juga sangat berani. Di kota tempat seni bela diri menjadi budaya, geng kapak menguasai jalanan dan termasuk salah satu dari 6 geng dengan kekuatan sejati. Singkatnya, siapapun yang berani menentang mereka akan menghadapi akhir yang mengenaskan. Sayangnya, sang sopir bekerja untuk orang-orang yang menentang geng tersebut. Sebagai penggemar novel, ia hanya bisa menyesali dirinya karena tidak menjadi dewa perang. Andai saja ia seperti tokoh dalam novel, ia akan melawan geng kapak dan menjadi pusat perhatian. Mungkin saja ia bisa mendapatkan pacar cantik dalam prosesnya. Cheat.
Dalam sekejap saat sopir itu teralihkan, mobil-mobil di belakang langsung mendekat. Beberapa asisten berteriak ketakutan. Mereka sangat tahu apa yang akan terjadi jika tertangkap oleh geng kapak. Riley menggertakkan giginya. Menyerahlah, Cynthia. Tidak ada rasa malu dengan bertekuk lutut pada geng kapak. Sungguh. Setelah semuanya selesai, siapa tahu apa yang akan kau lakukan setelah meninggalkan Floodwell. Mulailah lagi dari awal di Mordu. Kita sedang membicarakan nyawamu di sini. Cynthia menggeleng pelan. Dunia tidak bekerja seperti itu, Riley. Hukum dibuat untuk suatu alasan. Kekuatan bukan segalanya. Jangan bicarakan itu padaku. Riley sangat marah. Ia menunjuk ke arah mobil-mobil yang mengejar dari belakang. Katakan itu pada mereka. Lihat apakah mereka akan berhenti mengejar kita. Katakan agar mereka membiarkan kita pergi. Tidak ada gunanya. Kalau memang ada, dunia ini tidak akan penuh ketidakadilan. Dengarkan aku. Yang kuat akan selalu memangsa yang lemah. Kekuatan adalah segalanya. Kau harus berhenti bersikap naif. Cynthia menghela napas. Akan lebih baik jika kita bicarakan ini nanti. Lagi pula, aku bukan pihak yang memulai pertempuran ini. Kita akan pergi ke Bandara Internasional Floodwell. Cynthia merasa sedikit tenang saat mengingat bahwa Harvey sedang menunggunya di bandara. Bab 3114. Vroom. Suara deru mesin mobil terdengar keras. Dalam situasi yang begitu mencekam, sang sopir nyaris kehilangan kesadaran. Ia melaksanakan perintah Cynthia seolah-olah ia adalah robot. Mobil itu memasuki jalan kecil dan kemudian menuju jalan bebas hambatan yang langsung mengarah ke bandara. Beberapa mobil Toyota Prado terdiam, terkejut. Mereka lalu buru-buru mengikuti mobil Cynthia. Setibanya di bandara, sopir langsung mengarahkan mobil ke titik keramaian internet. Banyak orang menoleh, mencoba melihat apa yang sedang terjadi. Namun, tempat itu merupakan jalan buntu, mobil seharusnya berhenti setelah tiba di dekat sebuah kafe. Apa yang kau lakukan di sini, Cynthia? Kau pikir kau bisa begitu saja terbang pergi sekarang? Riley tertawa marah. Aku tidak akan berkata apa-apa jika kau mencoba melarikan diri lewat jalan bebas hambatan. Tapi sekarang kau terjebak di jalan buntu. Untuk apa semua ini kau lakukan sejak awal? Kau tidak melakukan apa-apa selain membuat hidup geng kapak menjadi lebih baik. Dengarkan aku. Ikuti saja semua yang mereka katakan. Banyak wanita lain yang juga melakukan ini. Tak ada yang perlu dipermalukan. Riley menunjukkan ekspresi getir, seolah-olah ia benar-benar khawatir terhadap Cynthia. Padahal, ia sebenarnya takut terseret dalam kekacauan ini. Selama dirinya aman, mengapa ia harus peduli pada Cynthia? Sebelum Cynthia sempat menjawab, 3 mobil Toyota Prado langsung mengepung mobilnya. Para pengamat segera mundur ketakutan begitu melihat simbol kapak di kap mobil. Para turis yang tidak memahami situasinya juga bergegas pergi setelah mendengar informasi dari warga sekitar tentang kelompok itu. Tak seorang pun ingin mempertaruhkan nyawanya di tempat seperti Floodwell. Para penjaga keamanan bandara langsung menundukkan kepala dan cepat-cepat menyelinap ke sudut ruangan, pura-pura tertidur. Lari. Lari lebih cepat. Kalian datang dari mana saja? Terdengar tawa jahat dari dalam salah satu mobil Toyota Prado yang terparkir. Tawanya saja sudah cukup menunjukkan betapa mesum dan mengerikannya pria itu. Tak lama kemudian, belasan pria berbaju putih keluar dari mobil. Seorang pria dengan jas putih berdiri paling depan. Ia menjepit cerutu di antara jari-jarinya dan menyalakannya segera setelah turun dari mobil. Wajahnya menunjukkan ekspresi sangat arogan. Pria-pria berbaju kaos itu membawa kapak di pinggang mereka. Tatapan mereka dingin. Pemandangan itu seperti mendekati kematian, semua orang gemetar ketakutan, khawatir akan memancing kemarahan kelompok itu. Tatapan Riley tertuju pada pria yang berdiri di depan. Ekspresinya langsung berubah drastis. Bos Darts. Itu Bos Darts. Riley mengenali pria itu. Bos Darts adalah salah satu dari 4 raksasa terkenal dari geng kapak. Ia tidak hanya kejam, tetapi juga seorang penyimpang sadis.
Konon, kesenangannya adalah mematahkan setiap tulang dalam tubuh wanita cantik. Singkatnya, lebih baik mati daripada jatuh ke tangannya. Bab 3115. Bos Dart dan Dylan adalah bagian dari 4 raksasa. Karena Dylan masih memiliki hubungan keluarga dengan keluarga Bauer, ia sangat peduli dengan reputasi keluarganya. Oleh karena itu, jarang sekali ia melakukan sesuatu yang bisa mencemarkan namanya. Namun, Bos Dart adalah pembuat onar sejati. Ia tidak peduli dengan hal-hal sepele seperti harga diri. Setiap kali ia bertindak, ia tidak pernah setengah-setengah. Melihat Bos Dart dengan tenang merokok cerutunya, Riley tidak bisa menahan diri dan menghentakkan kakinya. Bagaimana sekarang? Apa yang akan terjadi sekarang? Itu Bos Dart, Cynthia. Mereka akan menyiksa kita semua sebelum membunuh kita. Setidaknya biarkan tubuhku utuh saat aku mati. Bukan hanya Riley yang panik. 2 asisten lainnya juga pucat pasi saat melihat pria itu. Mereka hampir kehilangan akal hanya membayangkan apa yang akan terjadi sebelum mereka dibunuh. Sesuai instruksi sopir, para pengawal mengunci pintu. Wajah mereka tampak sangat tegang. Namun, mereka tetap gemetar ketakutan. Cynthia mengabaikan mereka. Sebaliknya, ia menatap ke arah kafe di belakang dengan wajah yang dipenuhi kekhawatiran. Lari, dasar jalang. Kenapa kau tidak lari? Akan membosankan kalau kau menyerah sekarang. Bos Dart menghembuskan asap cerutunya sambil menunjuk ke arah mobil. Aku akan memberimu waktu 3 detik. Keluar sekarang dan telanjang, lalu biarkan aku dan anak-anak merasakanmu. Kalau kami yang harus menyeretmu keluar, kami tidak akan memperlakukanmu dengan baik. Anak buahnya tertawa keji mendengar ucapan atasan mereka. Mereka segera maju dan mulai menendang mobil Cynthia. Dalam sekejap, pintu mulai penyok dan kaca mulai pecah. Wajah para asisten pucat ketakutan, mereka hampir pingsan. Riley tidak sanggup melihatnya. Ia buru-buru melompat dan bersembunyi di balik kursi mobil, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Ini semua salahmu, Cynthia. Kalau aku tidak bisa menikah karena ini, aku akan membalasmu. Keluarlah sekarang juga. Bos Dart melangkah maju dan mengambil kapak dari salah satu anak buahnya, lalu mengayunkannya ke jendela mobil. Kau mau membuatku marah, dasar jalang. Akan sangat buruk akibatnya jika Bos Dart murka. Desir. Cynthia menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan keberaniannya untuk membuka pintu mobil. Ia tahu tidak ada gunanya tetap bersembunyi di dalam. Apa yang kalian inginkan sebenarnya? Kalian mengejar kami. Merusak mobil kami. Bahkan mengancam kami. Apa kalian tidak peduli pada hukum? Bagaimana kalian bisa searogan ini? Hukum. Bos Dart terkejut melihat Cynthia masih berani membela diri dalam situasi seburuk itu. Tak heran Dylan ingin aku menyelamatkan gadis ini lebih dulu. Bos Dart menjilat bibirnya sebelum tertawa dingin. Untuk orang rendahan seperti kalian, geng kapak berada di atas hukum. Apakah kau tidak suka? Aku akan memberimu kesempatan untuk menelepon polisi. Lihat saja apakah mereka peduli. Bos Dart melemparkan ponselnya ke depan Cynthia, dengan senyum iblis menghiasi wajahnya. Bab 3116. Mungkin tindakan Cynthia memberikan keberanian bagi para pengawal. Sebelumnya, mereka gemetar ketakutan di dalam mobil. Namun kemudian, mereka menggertakkan gigi dengan tekad dan berdiri di depan Cynthia. Mendengar ini, Bos Dart dan anak buahnya tertawa terbahak-bahak. Mereka menatap para pengawal dengan pandangan penuh ejekan. Di mata mereka, Cynthia yang cantik dan para pengawal yang tampak garang hanyalah domba-domba yang siap disembelih. Jika geng kapak menginginkannya, orang-orang ini bisa dihancurkan menjadi debu. Melihat geng kapak menatap Cynthia seperti itu, dan Bos Dart menghembuskan asap rokok dengan ekspresi angkuh. Sopir tak bisa lagi menahan perasaannya. Ia memberanikan diri untuk keluar dan meraih pistol di pinggangnya. Beri kami sedikit rasa hormat, Bos Dart. Cynthia adalah seorang selebriti. Dia adalah bakat terbaik. Dia. Plak. Sebelum sopir itu bisa menyelesaikan kalimatnya, ia ditampar hingga terjatuh oleh salah satu anak buah geng kapak.
Sebuah kapak kemudian ditempatkan tepat di atas kepalanya sebelum ia sempat melawan. Sopir itu hanya bisa diam tak berkutik. Geng kapak tertawa. Mereka mengeroyok sopir malang itu dengan pukulan dan tendangan. Dalam hitungan menit, tubuh sang sopir telah dipenuhi luka dan memar. Berhenti, berhenti. Cynthia mendorong kerumunan dan berdiri di depan sopir itu untuk melindunginya. Kau berani melakukan ini di depan orang banyak. Bos Dart menghembuskan asap lagi, dengan senyum sinis di bibirnya. Apakah kau masih belum mengerti juga, Jalang? Apakah kau berani berbicara soal hukum saat berhadapan dengan geng kapak? Yang bisa bernegosiasi dengan kami hanyalah 6 geng atau keluarga kelas atas Floodwell, contohnya. Kau tidak ada artinya bagi kami. Siapapun yang berani melawan kami akan dihukum mati. Bagaimana bisa kau masih belum mengerti juga? Riley sangat terpukul menyaksikan kejadian mengerikan itu. Tubuhnya gemetar hebat saat itu juga. Lakukan saja apa yang mereka katakan, Cynthia. Tanda tangani kontraknya. Kalau kau tidak peduli dengan nyawamu sendiri, setidaknya pikirkan kami. Jangan seret kami ikut dalam masalah ini. Kami juga ingin tetap hidup. Dua asisten lainnya keluar dari mobil dengan ekspresi memohon. Kami takut, Nona Zimmer. Tolong, terimalah saja syarat mereka. Kami tidak ingin mati di sini. Para asisten itu tidak terlalu peduli lagi soal menjaga kehormatan diri. Mereka mungkin akan menerimanya jika hanya dimanfaatkan lalu dilepaskan. Namun, jika itu geng kapak, situasinya tidak akan semudah itu. Satu langkah yang salah, nyawa mereka bisa melayang. Para pengawal pun gemetar ketakutan. Bukan berarti kami tidak mau melindungimu, Nona Zimmer. Tapi geng kapak terlalu kuat. Kami juga punya keluarga. Mereka akan membunuh keluarga kami jika kami melawan. Pengawal yang tinggi dan berotot hampir menangis. Warga Floodwell tahu betul untuk tidak melawan 6 geng, bahkan jika harus menyinggung Longman. Paling buruk, Longman hanya akan mempermalukan mereka yang menentangnya dengan menuntut permintaan maaf di depan umum. Namun jika salah satu dari 6 geng turun tangan, maka seluruh keluarga akan diserang. Meskipun geng kapak bukan yang terburuk di antara 6 geng, mereka tetaplah menakutkan. Cynthia dipenuhi rasa kecewa setelah mendengar perkataan mereka. Namun demikian, dia bisa memahami apa yang akan mereka alami. Bab 3117. Cynthia tidak menyalahkan mereka, karena mereka hanya menjalankan tugas yang diberikan. Ia melangkah maju dan menatap dingin ke arah Bos Dart dan anak buahnya. Geng kapak kan? Apakah kalian pikir kalian kuat? Kalau begitu, bunuh aku sekarang juga. Kalau tidak, kalian tidak akan punya kesempatan untuk menyelamatkan muka saat kakak iparku datang. Riley dan yang lainnya benar-benar terkejut mendengar ucapan Cynthia. Mereka tidak menyangka Cynthia akan bertindak seperti itu, bahkan dalam situasi yang genting. Bos Dart dan anak buahnya membeku. Mereka tahu bahwa Cynthia cukup sulit dihadapi. Tapi mereka tidak menyangka dia masih berani bicara besar. Membunuhmu. Sebuah ekspresi keji melintas di wajah Bos Dart. Tentu saja kami akan membunuhmu. Kami akan melakukannya nanti, di ranjangku. Aku jamin kau akan memohon untuk dibunuh saat itu terjadi. Kau ingin matikan. Keinginanmu adalah perintahku. Bos Dart menepuk tangannya dan berteriak. Telanjangi dia dan cari hotel terdekat. Biar aku yang urus dia. Aku ingin lihat apakah dia masih bisa besar kepala setelah itu. Tapi Bos Dart, Tuan Muda Bowie berkata. Gumam salah satu anak buahnya ragu-ragu. Plak. Bos Dart menamparkan anak buah itu hingga terjatuh dan menggeram. Kau pikir aku hanya bisa mengambil sisa-sisanya? Kau pikir aku tidak bisa memainkannya lebih dulu? Cukup bicara. Lakukan sekarang juga. Anak buah Bos Dart menerjang maju dan menangkap kaki Cynthia. Wajah Cynthia langsung pucat. Namun, dengan cepat ia mengeluarkan sebuah senjata api mungil dari tasnya. Ia mendapatkannya beberapa hari lalu untuk berjaga-jaga. Ia menembakkan pistol itu ke arah Bos Dart. Kita mati bersama kalau memang itu satu-satunya jalan. Mati bersama. Bos Dart mencibir.
Kau tidak pantas mati bersamaku, jalang kecil. Ia menegakkan lehernya dan mulai melangkah maju. Ah! Teriakan ketakutan menggema di tengah kerumunan. Semua orang menatap ke ujung jalan dengan ekspresi terkejut. Bos Dart dan anak buahnya juga melihat ke arah tersebut dengan penasaran. Tiba-tiba, sebuah mobil Land Cruiser yang diparkir menyalakan mesinnya. Setelah beberapa kali memutar bannya di tanah, mobil itu melesat ke arah Bos Dart dan anak buahnya dengan kecepatan luar biasa. Seseorang mencoba membunuhku. Pembawa sial. Bos Dart dan anak buahnya ketakutan setengah mati. Tidak ada yang punya nyali menghadapi ini sebelumnya. Sebelum mereka sempat bereaksi, Land Cruiser itu sudah ada tepat di depan mereka. Minggir. Menyingkir. Bos Dart terhuyung ke belakang setelah kembali sadar. Ia berhasil menjauh, tetapi anak buahnya tidak seberuntung itu. Beberapa ledakan keras terdengar, dan banyak preman terlempar ke tanah. Bos Dart juga ikut terhempas. Darah muncrat dari mulutnya saat ia terjatuh kembali ke tanah. Riley dan yang lainnya benar-benar terdiam. Mereka tak percaya ada orang yang berani menantang geng kapak. Bab 3118. Para pengamat benar-benar terkejut hingga mereka tersungkur ke belakang. Mereka ketakutan, mereka tahu sesuatu yang mengerikan akan terjadi hari itu. Sulit untuk berkendara di dataran tinggi. Aku rasa aku tidak akan melewatkan apapun. Saat itu juga, pintu Land Cruiser ditendang terbuka. Aiden melompat keluar dari mobil dengan ekspresi kesal. Karena pelaku utama masih hidup, pencapaiannya seakan tak berarti. Melihat tatapan arogan dan nada bicara Aiden yang mendominasi, rasa takut yang tak terlukiskan memenuhi hati Bos Dart. Ia tersandung ke tanah, menyeka darah dari wajahnya, lalu menatap tajam ke arah Aiden. Siapa kau, bajingan? Berani sekali kau menabrak kami. Kami dari geng kapak. Apakah kau tidak peduli pada atasanmu? Kau benar-benar melanggar hukum. Berani-beraninya kau menantang geng kapak. Nasibmu sudah ditentukan. Bos Dart menggertakkan giginya. Kekuasaan memiliki tempat penting dalam masyarakat modern. Orang seperti Bos Dart hanya berani bertindak arogan karena latar belakang dan kekuatan besar yang mendukungnya di Floodwell. Orang yang mengendarai Land Cruiser jelas orang luar. Bagaimana mungkin orang luar berani menabrak Bos Dart? Meskipun dia kuat, Bos Dart yakin bisa menaklukkannya setelah mengetahui identitasnya. Kalian menggunakan kekerasan saat tidak ada alasan. Dan ketika kalian mulai terdesak, kalian mulai bicara soal hukum. Suara tenang terdengar dari arah kafe saat itu. Kau boleh gunakan cara apapun, terserah. Aku paling benci orang yang seperti itu. Patahkan tangan dan kakinya, lalu bawa dia pergi. Kita sedang berurusan dengan geng kapak. Mendengar suara yang familiar, Cynthia secara naluriah mengangkat kepala dan melihat seorang pria dengan tangan terlipat di dada. Kakak ipar. Hati Cynthia yang gelisah akhirnya merasa lega saat melihat wajah Harvey. Dia langsung memeluk Harvey dengan penuh emosi, lalu mulai menggoyang-goyangkan lengannya seperti anak kecil. Riley dan yang lainnya melihat kejadian itu dengan ekspresi berubah. Setelah itu, mereka segera mundur dari tempat itu. Mereka tidak tahu siapa Harvey, atau dari mana dia berasal. Namun, mereka tahu bahwa melawan geng kapak di Floodwell adalah keputusan yang sangat buruk. Selain itu, mereka juga tidak tahu apa hebatnya Harvey. Kakak ipar. Cynthia akhirnya tenang setelah beberapa saat. Maaf. Aku tidak bisa menghentikan ibu dan kakak datang ke sini. Aku juga tertipu oleh kontrak itu. Ini salahku sampai ibu dan kakak terjebak dalam situasi ini. Setelah akhirnya bertemu kakak iparnya, Cynthia melepaskan keberaniannya dan menunjukkan ekspresi tak berdaya. Tidak apa. Aku sudah di sini sekarang. Harvey menyentuh hidung Cynthia dengan penuh kasih. Mereka akan baik-baik saja. Aku akan memastikan itu. Mereka harus membayar karena telah memanfaatkanmu. Aku jamin. Cynthia merasakan kehangatan di hatinya, ia merasa akhirnya bisa beristirahat dengan tenang setelah mendengar kata-kata menenangkan itu. Sayang sekali. Kakak iparnya sudah tidak lajang. Tapi tunggu. Bukankah dia sudah bercerai dengan kakaknya?
Apakah Harvey masih kakak iparnya? Bab 3119. Ketika Cynthia masih larut dalam pikirannya, Harvey dengan tenang melirik Bos Dart dan menggesekkan ibu jarinya ke lehernya. Riley, yang bersembunyi di pinggir jalan, melihat gerakan Harvey dan matanya berkedut. Ia merasa bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Klek. Bibir Aiden melengkung membentuk senyum pahit saat melihat gerakan Harvey, lalu ia mengeluarkan senapan buruannya. Dengan santai ia mengarahkan senapan itu ke kaki Bos Dart. Dor. Tanpa ragu, ia menarik pelatuknya. Dalam sekejap, Bos Dart terhuyung ke belakang sambil memegangi kakinya. Kerumunan berteriak ketakutan sebelum melarikan diri, takut terlibat dalam kekacauan. Ah! Jeritan kesakitan menggema di udara. Tak lama kemudian, hanya Bos Dart yang masih berdiri di tengah tempat itu. Kau melanggar hukum. Apakah kau tidak peduli dengan hukum? Aku Bos Dart. Salah satu dari 4 raksasa geng kapak. Bos Dart gemetar hebat. Kepercayaan dirinya yang tersisa langsung runtuh seketika. Ia ingin melarikan diri, namun ketakutan yang begitu besar membuatnya tidak mampu bergerak. Tuan York memerintahkanku untuk mematahkan anggota tubuhmu. Aiden melangkah maju dengan ekspresi puas, lalu menamparkan wajah Bos Dart dengan angkuh. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu karena Tuan York memintaku membiarkanmu tetap hidup. Aku akan melakukannya dengan cepat. Lagi pula, aku sudah berpengalaman. Bos Dart menggigil mendengar kata-kata itu. Aku dari geng kapak. Aku akan membunuhmu kalau kau menyentuhku. Secara refleks, ia meraih kapak yang tergantung di pinggangnya. Namun, suara ledakan keras terdengar sebelum ia sempat mencabut kapaknya. Ia langsung tergeletak di tanah, lumpuh, saat rasa sakit tajam menyerang kakinya yang sebelah kiri. Satu tembakan itu langsung melumpuhkan kakinya sepenuhnya. Rasa sakitnya begitu hebat hingga tubuhnya menggigil hebat. Bos Dart, Riley dan yang lainnya berteriak tak percaya menyaksikan atasan mereka ditembak. Tak seorang pun menyangka bahwa seseorang benar-benar berani melakukan hal seperti ini terhadap salah satu dari 4 raksasa geng kapak. Apa mereka tidak takut dengan konsekuensinya? Riley menggigil hebat sambil berteriak. Itu Bos Dart. Dia dari geng kapak. Pasti ada yang salah. Ada yang salah. Harvey tersenyum hangat. Kau pasti Riley. Tenang saja. Aku datang ke sini memang untuk mengurus geng kapak. Aku punya informasi. Tidak ada yang salah. Mata Riley berkedut panik. Ia bingung bagaimana Harvey bisa tahu namanya, tapi ia tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Cepat. Apakah kau belum makan atau apa? Ucap Harvey dengan tenang. Siap. Aiden tertawa kecil dengan nada getir sebelum menarik pelatuknya lagi. Dor. Bos Dart menjerit kesakitan setelah 2 tembakan tambahan. Ia pingsan seketika sebelum akhirnya siuman kembali. Saat sadar, keempat anggota tubuhnya telah lumpuh total. Bab 3120. Rahel mengeluarkan sekotak anestesi dan menyuntikkannya ke tubuh Bos Dart. Ia menghentikan pendarahan dari tubuh Bos Dart untuk menyelamatkannya dari kematian. Ekspresi Bos Dart menggelap setelah melihat apa yang dilakukan Rahel. Ia tahu bahwa kesialan menantinya. Bos Dart, yang sangat arogan dan selalu memanfaatkan rakyat, kini dipenuhi dengan kebencian dan keputusasaan yang luar biasa. Dia memang orang kejam dari dunia bawah, namun dibandingkan dengan orang-orang ini, dia merasa tidak ada apa-apanya. Dialah yang selama ini membuat hidup orang lain seperti neraka. Kini, dia merasakan akibat dari perbuatannya sendiri. Kau masih hidup kan? Aiden menusukkan senapan buruannya ke kepala Bos Dart. Tunjukkan jalan. Kita akan menghadapi geng kapak sekarang juga. 2 murid Longman berlari mendekat dan mengangkat Bos Dart ke atas kursi roda air. Kemarahan Bos Dart meningkat ketika melihat kursi roda sudah disiapkan untuknya. Dasar bajingan. Kalian sudah kelewatan, sialan. Bang. Aiden tanpa ragu menarik pelatuk dan menembak paha dalam Bos Dart. Diam. Kalau kau bicara lagi, mungkin kakimu akan hilang. Bos Dart menggigil ketakutan saat melihat Aiden menatap ke arah selangkangannya.
Ia langsung terdiam, tidak berani mengeluarkan satu kata pun. 10 menit kemudian, sebuah Toyota Alphard dan Land Cruiser melaju langsung ke markas besar geng kapak. Bos Dart diikat di atas kap mesin Land Cruiser. Itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Di dalam van, Riley akhirnya sadar kembali. Ia menyadari bahwa Harvey adalah menantu keluarga Zimmer. Ia ragu sejenak, lalu melirik ke arah Bos Dart yang tampak menyedihkan. Ia mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Sebenarnya, apa yang akan kita lakukan di sini? Tentu saja, ia mengira Harvey hanya sekadar menggertak saat mengatakan akan menghadapi geng kapak. Namun, geng kapak sangat kuat, baik dari segi jumlah orang maupun persenjataan. Harvey dan yang lainnya seharusnya tidak bisa berbuat apa-apa. Namun dari arah tujuan kendaraan mereka, tampaknya mereka benar-benar akan melakukannya. Harvey menatap Riley dengan senyum hangat. Kau dimanfaatkan oleh mereka hari ini. Sebagai iparmu, tentu aku akan menuntut keadilan untukmu. Apakah kau benar-benar akan melawan geng kapak? Riley panik setelah mendengar ucapan Harvey. Aku tahu siapa dirimu, Harvey. Bibi Yates sudah menceritakan tentangmu. Kau hanyalah seorang menantu. Kau hanya bertemu sekelompok preman di jalan, dan sekarang kau bahkan tak mau mendengar nasihat siapapun. Lalu kenapa kalau kau pernah bertemu anak-anak orang kaya di Mordu? Itu tidak berarti apa-apa di Floodwell. Apakah kau tahu dengan siapa kau berurusan sekarang? Kau akan mati kalau melawan mereka. Mereka tidak akan berdebat denganmu. Bahkan jika kau tidak menyakiti Bos Dart, mereka tetap akan membunuhmu karena membuat keributan di wilayah mereka. Kita harus pergi sekarang juga. Dengarkan aku. Kau tidak sebanding dengan geng kapak. Dunia ini jauh lebih besar dari yang bisa kau bayangkan. Floodwell jauh lebih menakutkan dari yang kau pikirkan. Tak perlu mati dengan cara seperti ini.